Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah anak-anak, sebelum kita belajar, Ibu mau memperkenalkan diri. Nama Ibu Zainati Raiyah. Kalian bisa panggil Ibu Atira ya. Sebelum kita belajar, yang pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Yo biasanya? Ya betul, biasanya kita sebelum belajar kita berdoa ya, agar hati kita menjadi tenang. Nah jika hati kita tenang, maka pelajaran akan mudah untuk dipahami. Nah bagi kalian yang beragama Islam, kalian ikuti doa yang Ibu ucapkan ya. Bagi yang agama lain, kalian bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholiha mutaqabbala. Allahumma uftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazai ni birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah bagaimana setelah berdoa hati kalian menjadi tenang kan? Insya Allah pelajaran kita hari ini berkah dengan doa yang kita panjatkan tadi. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita lanjut pada pembelajaran seterusnya, Ibu ingin kalian melihat apa yang Ibu bawa. Tara, apa ya ini ya? Kertas, betul ini kertas. Nah, Ibu ingin kita membuat sesuatu. Sebelum belajar kita ingin membuat sesuatu. Kalian siapkan ya. Siapkan kertas seperti ini ya. Kalian siapkan kertas seperti ini. Sudah semua? Ibu tunggu. Ibu tunggu ya. Sudah? Ya, sudah Bu. Oke. Baik, senang sekali Ibu semuanya antusias. Nah, sekarang kertasnya kita lipat dua seperti ini ya. Ikuti Ibu ya semuanya ya. Kira-kira hari ini kita mau bikin apa ya sebelum belajar? Pasti kalian penasaran kan? Nah setelah dilipat dua seperti ini, kita lanjutkan ya anak-anak. Dilipat seperti ini. Nah, mungkin kalian di rumah sudah pernah nih membuat ini. Bisa diajarin kakak ya, bisa diajarin adik, mungkin juga ibu atau ayah juga bisa. Nah kira-kira kita buat apa? Yang seperti ini ya anak-anak ya. Sudah semua? Nah kalau sudah, kita lipat lagi ya. Kita akan membuat kapal-kapalan atau perahu kertas. Siapa yang pernah membuat ini? Ayo angkat tangannya. Wah hampir semuanya udah pernah buat ini ya. Nah kita lipat seperti ini ya, ikutin Ibu ya. Bu, saya udah pernah tuh lihat adik bikin itu, tapi saya belum pernah bikin. Nah ayo kita bikin sama-sama dengan Ibu ya. Nah kita lipat seperti ini. Oh iya Bu, itu kemarin kami baru aja main kayak gitu Bu. Taruh di atas air yang ada baskomnya, terus dia jalan gitu, betul sekali. Nah kita buka seperti ini. Sudah semua? Sudah ya? Kita lanjutkan. Dilipat lagi seperti ini. Bu, saya udah tahu Bu. Nah udah kalau udah tahu boleh duluan ya. Kalau udah tahu udah boleh duluan, nggak usah nunggu Ibu. Nah kita lanjutkan. Setelah itu terakhir kita buka ya anak-anak. Tara, jadi deh perahu kertasnya. Nah bagus kan perahu kertasnya. Nah kira-kira ngapain sih Ibu Atira ngajak-ngajak bikin perahu kertas? Belajar apa sih kita hari ini? Sebelum Ibu jelaskan kita mau belajar apa, kita lanjutkan dulu ya pertanyaan dari Ibu. Kita letak dulu perahu kertasnya di samping ya biar semangat belajarnya. Nah, ditemani perahu kertas. Kalian letak aja di samping kalian. Nanti ada gunanya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau bertanya, apa yang baru saja kalian buat bersama guru kalian? Siapa yang masih ingat apa yang baru saja tadi kita buat? Kapal-kapalan. Betul. Ada yang jawab perahu kertas. Betul sekali, kita baru saja membuat
perahu kertas atau kapal-kapalan. Selanjutnya, pernahkah sebelumnya kalian membuat bersama teman-teman kalian? Pernah, bagus. Ada yang pernah, ada yang belum, ada yang Bu, saya pernah lihat tapi saya belum pernah bikin. Nah, hari ini kita udah bikin kan? Ya, alhamdulillah ya, pengalaman baru ya bikin mainan perahu kertas. Kita lanjutkan. Tahukah kalian cara memainkannya? Ada yang tahu? Bu, belum tahu. Nah, hari ini kita belajar bagaimana cara memainkannya. Bu, udah tahu. Nah, kalau sudah tahu, nanti kita akan belajar kenapa sih memainkannya seperti itu. Terus kenapa harus di atas air? Kenapa tidak diletakkan aja di meja? Kalau memainkannya di atas meja, apa bisa jalan di perahu kertas? Bisa? Ya bisa kalau ada angin yang kencang ya. Jadi nanti kita akan belajar kenapa sih perahu kertas harus dimainkan di air. Terus kenapa perahu kertasnya baru bisa jalan kalau ada air, kalau ada angin. Nah kita lanjutkan ya anak-anak. Nah tadi kan ada yang bertanya-tanya tuh, kita belajar apa sih hari ini Bu? Kok kita bikin kapal-kapalan, bikin perahu kertas? Nah kita hari ini anak-anak belajar kalian yang kelas 2 belajar tema 2 pembelajaran 1 tentang bermain di lingkunganku. Nah yang akan kita dapatkan dari tema 2 pembelajaran 1 hari ini yaitu anak-anak akan belajar tentang panjang pendek nada pada lagu. Nanti kita akan nyanyi panjang pendek nada pada lagu ya. Lagu yang akan kita nyanyikan tentu ada perahu-perahunya, ada perahu kertasnya, ada berlayar-layarnya lah yang berkenaan dengan apa yang sudah kita buat ya. Anak-anak, dilanjutkan ya. Nah, kita juga nanti akan belajar membaca dan membuat pertanyaan. Selanjutnya, kita juga akan belajar tentang perkalian dan hasil kali. Selanjutnya anak-anak, coba kalian lihat gambar apa yang sedang Ibu tampilkan ini. Benny dan Tiur Bu, wah rupanya kalian sudah kenal sama Benny dan Tiur. Setiap hari sih Bu, Benny dan Tiur ada terus. Iya, alhamdulillah ya semua udah kenal sama Benny dan Tiur. Ngapain sih Benny dan Tiur itu? Iya betul, mereka lagi main apa? Perahu kertas. Perahu kertas yang baru aja kita buat ini loh, dimainkan sama mereka di atas air yang ada baskomnya. Nah, sekarang Ibu ingin dari gambar yang Ibu tampilkan ini kita sama-sama kalian membuat pertanyaan. Ibu juga bisa bantu ya membuat pertanyaan tentang gambar yang kita lihat ini, yaitu tentang Benny dan Tiur yang lagi bermain perahu kertas. Yang pertama, apa? Kata bantunya apa? Siapa yang bisa mau membuatkan pertanyaan tentang Benny dan Tiur yang lagi bermain perahu kertas menggunakan kata awalan apa? Apa? Ya, bagus sekali. Apa yang sedang dimainkan oleh Benny dan Tiur? Siapa yang mau menjawab? Bagus, ada yang mau menjawab ya. Yang sedang dimainkan Benny dan Tiur adalah perahu kertas. Bagus sekali, kita lanjutkan. Untuk kata berikutnya, kalian membuat pertanyaan yang diawali dengan kata mengapa. Ayo, siapa yang bisa? Pikirkan dulu. Iya, bagus. Mengapa perahu kertasnya diletakkan di atas air untuk dimainkan? Siapa yang bisa jawab? Kenapa di atas air? Nggak di atas meja? Atau nggak di atas lantai? Iya bagus, betul sekali. Karena kalau di atas air ada aliran air, jadi perahu kertasnya mengikuti aliran air, jadi mudah berjalan ya. Perahu kertasnya mudah berjalan. Nah itu tadi jawaban dari pertanyaan kalian, kenapa harus dimainkan di atas air. Ibu tambahkan ya jawabannya. Oke. Ibu tambahkan jawaban sedikit ya sebelum kita akhiri untuk segmen 1. Jawabannya,
adalah karena dengan diletakkan di atas air, maka perahu kertas lebih mudah untuk berjalan. Sebab perahu kertas dapat berjalan dengan bantuan aliran air dan tiupan angin. Oke anak-anak, sebelum kita lanjutkan pada segmen berikutnya, maka kita istirahat dulu sebentar. Setelah ini kita akan kembali lagi untuk menyimak pelajaran selanjutnya. Nah anak-anak, kita kembali lagi melanjutkan pelajaran kita yang tadi ya. Tadi kalian sudah membuat kalimat dengan bantuan kata di depan, yaitu kata apa dan mengapa. Selanjutnya kita akan membuat kalimat dengan kata siapa. Siapa yang bisa membuat? Ya bagus. Siapa yang tadi bermain perahu kertas? Jawabannya tentu semua sudah betul ya menjawabnya. Yang bermain perahu kertas adalah Benny dan Tiur. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kalian membuat kalimat dengan kata kapan. Kapan Benny dan Tiur memainkan perahu kertas mereka? Nah, kapan ya kira-kira? Jam sekolah? Ya nggak mungkin. Berarti jawabannya ketika jam bermain. Betul sekali. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan berikutnya, yaitu kalian membuat kalimat diawali dengan kalimat di mana. Siapa yang mau membuatkan? Pikir-pikir dulu ya. Ya bagus. Di mana perahu kertas diletakkan untuk dimainkan? Jawabannya betul sekali. Jawabannya adalah di atas air yang sudah diisi di dalam baskom. Selanjutnya, bagaimana? Apa pertanyaannya bagaimana? Iya, bagaimana Benny dan Tiur memainkan perahu kertas? Jawabannya, ayo murid ibu semuanya. Pasti kalian udah bisa jawab ya. Perahu kertas dimainkan oleh Benny dan Tiur dengan cara diletakkan di atas air yang sudah diisi di dalam baskom. Kita lanjutkan. Nah, sekarang ibu ingin kalian ada tugas, yaitu kalian buat catatan di rumah kalian ya, di buku catatan kalian tentang pengalaman kalian bermain perahu kertas. Nah, Bu, bagaimana kalau saya belum pernah bermain perahu kertas? Kalian tetap harus menceritakan. Ceritanya bagaimana? Ya, ceritanya saya belum pernah bermain perahu kertas. Akan tetapi hari ini Ibu Atira mengajarkan saya bermain perahu kertas dan membuatnya. Dan Ibu Atira juga mengajarkan sepanjang-panjang yang kalian bisa, apa yang kalian pelajari hari ini ya. Buat ya tugasnya ya, yang pinter semuanya, oke? Bagus, kita lanjutkan. Ayo, sekarang tadi kita udah tegang-tegang nih buat kalimat semuanya. Nah, hari ini ibu mau kali ini kita mau berbahagia dulu, bersenang-senang dulu. Kita tetap tentang perahu ya anak-anak. Nah, lagunya berjudul Berdayung. Nah, sebelum kita menyanyikan lagu Berdayung, ibu mau cerita kalau di dalam menyanyi itu ada yang namanya nada. Nada itu ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, di dalam lagu Berdayung ini nanti ibu akan membuat tanda. Tanda bulat atau lingkaran itu 2 ketukan. Jadi kalian menyanyinya agak sedikit panjang ya, begini. Gitu. Nah, kalau ada tanda setengah lingkaran, kalian menyanyinya pendek aja, 1 ketukan. Begitu ya. Nah, kita lanjutkan. Ini ada lagu Berdayung. Ibu sudah menandai. Nah, di buku kalian masing-masing juga semua udah punya kan buku tema 2. Nah, di buku kalian juga sudah ada yang bertanda seperti ini. Nah, kalian juga nanti bisa tutup bukunya, buat lagi biar kalian hafal tuh nadanya mana yang panjang, mana yang pendek, mana yang 2 ketukan, mana yang 1 ketukan. Ayo, sekarang kita mulai siap-siap bernyanyi ya. Ayo, yang mau minum dulu. Karena
setelah ini kita akan menyanyi. Udah siap semua? Alhamdulillah semua sudah siap. Ayo kita bernyanyi bersama-sama. Lajulah perahuku, laju meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Lajulah perahuku, laju meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Yeay. Wah, gimana? Senang nggak udah nyanyi? Alhamdulillah, semua sudah senang. Nanti kalian nyanyikan lagi ya setelah habis Bu Atira ngajar. Kalian boleh sambil nyanyi-nyanyi lagi, latihan. Biar hati kalian senang. Menyanyi itu bisa membuat hati senang loh. Nah, kita lanjutkan ya. Wah, ini tadi adalah tanda nada panjang dan pendek lagu yang baru saja kita nyanyikan. Nah, kalian bisa memperhatikan tanda yang sudah dibuat ini untuk kalian latihan menyanyi ya. Kita lanjutkan. Nah, anak-anak, sekarang gilirannya kita membaca. Kalian di rumah membaca ya. Ibu juga akan membimbing kalian untuk membaca bersama-sama. Baca yang nyaring ya, karena ibu sudah siapkan tulisan yang besar agar kalian bisa melihat dengan jelas. Kita baca sama-sama ya. Oke, sekali lagi yang nyaring, yang semangat ya. Bermain perahu kertas. Ferry sangat suka bermain perahu kertas. Ferry membuat perahu kertas dari selembar kertas. Selanjutnya, Ferry mengisi baskom dengan air. Perahu yang sudah selesai dibuat diapungkan dalam baskom. Perahu dapat pula diapungkan di kolam. Perahu kertas akan bergerak mengikuti arah aliran air. Perahu kertas juga dapat bergerak karena tiupan angin. Oke, alhamdulillah semua bisa membaca dengan lancar ya. Nanti setelah ini kalian jangan segini aja membaca. Setelah pelajaran ibu selesai, kalian baca-baca lagi. Kan ada tuh teksnya dalam buku kalian masing-masing. Nah, belajar lagi nanti malam baca lagi ya. Baca, sering membaca itu menambah wawasan kalian ya. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Kita akan menjawab pertanyaan sesuai dengan teks yang sudah kita baca bersama-sama. Pertanyaan pertama, apa yang dibuat oleh Ferry? Siapa yang bisa jawab? Iya, apa? Perahu kertas, bagus. Jawabannya adalah perahu kertas. Selanjutnya, pertanyaan kedua, siapa yang bermain perahu kertas? Ya, siapa? Ferry, bagus. Ferry lah yang bermain perahu kertas. Sesuai apa yang kita baca ya. Jangan ingat Beni sama Tiur terus. Tadi kan Beni sama Tiur yang awalnya, sekarang Ferry lagi. Kita lanjutkan.
Pertanyaan berikutnya, di mana Ferry mengapungkan perahu kertasnya? Ayo, betul sekali, di baskom yang berisi air. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa Ferry mengapungkan perahu kertasnya dalam baskom berisi air? Siapa yang bisa jawab? Pikirkan dulu. Jawabannya adalah betul sekali. Tara, agar perahu kertas Ferry bisa berjalan sebab ada aliran air. Bagus sekali semua. Siswa-siswa ibu pinter, murid-murid ibu pinter semua. Makanya ibu sayang. Kita lanjutkan. Bagaimana perahu kertas bergerak? Bagaimana ya? Yaitu dengan betul ikut aliran air dan atau tiupan angin. Nah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan segmen kedua ya anak-anak. Sekarang kita istirahat dulu, setelah ini kita akan lanjut pembelajaran berikutnya. Ya, anak-anak boleh minum dulu, boleh makan cemilan dulu atau boleh belajar membaca yang tadi. Nah, kita akan kembali lagi setelah istirahat berikut ini. Alhamdulillah ya anak-anak, kita berjumpa lagi setelah istirahat tadi. Kita lanjutkan pembelajaran kita ya anak-anak ya. Nah, sekarang ibu sudah menyiapkan papan tulis. Sekarang ibu mau bercerita. Pada suatu hari, Benny, Tiur, dan Ferry berkunjung ke rumah Wati. Nah, mamanya Wati memberi Ferry, Benny, dan Tiur masing-masing 2 buah apel. Sekarang kita lihat apelnya ya. Ini 2 buah apel si Ferry. Nah, ini 2 buah apel Ferry. Kita tulis ya. Ini apel Ferry. Ada lagi, mamahnya Wati memberi Benny juga 2 buah apel. Ya, sekarang kita lihat 2 buah apel si Benny. Ini 2 buah apel Benny yang diberikan oleh mamanya Wati. Ada lagi mamanya Wati memberi 2 buah apel kepada Tiur. Nah, kita lihat apel Tiur. Ini apel Tiur. Apel Tiur ya. Apel Tiur. Nah, anak-anak, berapakah kira-kira jumlah seluruh apel? Tentu kalian bisa menghitung ya, tanpa kalian bingung-bingung. Ada apa sih kok ibu pakai tempel-tempel segala begini? Padahal itu bu mudah banget, itu hitung tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kenapa kalau 6 bu? Nah, ibu ingin di sini menjelaskan sama kalian konsep perkalian. Apa sih itu perkalian? Nah, tadi bagaimana kalau dalam jumlah banyak? Kalau jumlah sedikit kalian mudah untuk menghitung ini 6 ya kan? Sekarang apel Ferry ada berapa? Ada 2. Apel Benny ada berapa? Ada 2. Apel Tiur ada berapa? Ada 2. Sekarang berapa kali 2-nya ini kita lihat? Ada 1, ada 2, ada 3. Ini apel Ferry yang ke-1, yang kedua apel Benny, yang ketiga apel Tiur. Berarti ini ada 3 kali. Nah, nanti kalau kalian bertemu simbol seperti ini ya, 3 kali 2, maka jawabannya adalah penjumlahan dari semua yang ada ini. Nah, semua apel ini 3 kali 2 berarti jumlahnya apel semua ini tadi kan kalian bilang ada 6 kan? Nah, 2 tambah 2 tambah 2 ada 6. Maka apabila kalian berjumpa dengan tulisan 3 kali seperti ini, ada 2 di belakangnya, maka hasilnya adalah 6. Disinilah awal dari bagaimana konsep perkalian itu kita dapati. Nah, jadi bagaimana kita menjelaskan menjelaskan semua ini dengan sesingkat-singkatnya, maka kita bisa membuatnya dengan simbol seperti ini saja. Untuk apel Tiur, Benny, dan Ferry yang dikasih oleh mamanya Wati, jumlahnya sebanyak 6. Dengan cara menuliskan 3
kali 2 sama dengan 6. Begitu ya anak-anak, mudah, simpel kan? Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau ada yang mau bertanya, nanti boleh ya. Bertanya sama ibu. Hubungi aja ibu ya. Atau ibu kalian di sekolah ya. Kalau ada yang mau bertanya, masih belum paham, hubungi ibu kalian di sekolah. Nah, ibu kalian pasti bisa menjelaskan lebih jelas lagi. Nah, sekarang ibu mau menampilkan ada 2 kapal milik Ferry. Ada 2 kapal milik Ferry. Oh, milik Santi. Salah ibu, kok ibu keinget Ferry terus. Ini 2 kapal atau perahu kertas milik Santi. Ada 2 ya. Kemudian ada 2 perahu kertas milik siapa ya? Milik Arum. Ada lagi 2 perahu kertas milik Mira. Apabila semua perahu kertas milik Arum, Mira dan Santi kita jumlahkan dengan 3 kali menjumlahkan ya, maka didapat hasilnya 6. Oleh sebab itu kita bisa menulisnya dengan singkat dengan kalimat 3 kali. Sebenarnya 3 kali menjumlahkan 2 adalah 6. Tapi kita skip, kita tinggal kalimat menjumlahkannya sehingga 3 kali 2 sama dengan 6. Begitu saja ya anak-anak ya, secara singkat ya. 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, kita lanjutkan. Ayo menghitung. Sekarang kalian hitung ya, ibu diam saja. Kalian perhatikan ini, ada berapa ini bola? Nah, apa ini? Pikir ya, kalian berpikir, ibu menayangkan. Coba ayo menghitung. Ayo dibawa buku tulisnya. Dihitung, siapa cepat dia yang lebih pintar. Wah, tidak. Siapa cepat dia dapat hadiah. Nah, hadiahnya nanti minta sama mama. Nah, ini ada 3, betul sekali, kalian sudah menjawab ya. Ini 3, yang kedua itu bolanya ada 3, yang ketiga itu ada 3, betul, jawaban kalian udah betul semua. Terakhir, berapa ya jawabannya ya? Berapa kali 3-nya? 3 kali. Oh, betul, alhamdulillah, semua kalian udah betul semua. Yang terakhir jawabannya adalah, iya, sudah betul, jawabannya 9 ya. Nah anak-anak, akhirnya kita berjumpa pada sesi terakhir, tetapi belum selesai lagi ya. Kita masih ada lagu yang bisa kita nyanyikan bersama-sama untuk menambahkan toleransi, rasa cinta kita kepada teman-teman kita dari suku yang lain, nasionalisme kita ya. Nah, tapi sebelumnya kalian catat ya tugas kalian ya. Nanti kalian konsultasikan sama ibu guru kalian. Yang pertama, tuliskan simbol panjang pendek pada lagu Berdayung. Kalian masih ingat kan yang tadi, yang di awal tadi? Selanjutnya, nyanyikan lagu Berdayung dengan memperhatikan panjang pendek nadanya. Nah, kalian tugasnya nyanyi lagi nih. Kemudian berikutnya, buatlah 3 pertanyaan tentang perahu kertas. Tadi kan kita sudah belajar kan tentang cara membuat pertanyaan. Apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, ya kan? Mudah sekali, diawali dengan kata-kata tersebut. Kita lanjutkan. Nah, kalian juga ada tugas ya, tugasnya menghitung matematika tentang perkalian. Nah, ini semua sudah ada di buku kalian kan? Kalian harus mengerjakannya ya, biar kalian tambah pintar ya. Oke, semangat, semangat, semangat. Selanjutnya, nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, ayo kita nyanyi sama-sama biar kita semakin cinta dengan teman-teman kita dari daerah lain. Ini lagu Bungong Jompa dari Aceh ya. Nanti kalau kita ketemu sama teman-teman dari Aceh, kita udah tahu lagu ini, kita bisa sambil nyanyi bareng-bareng.
Alhamdulillah ya anak-anak, kalian sambil bernyanyi, sambil menikmati lagu ini. Ibu Atira memohon maaf apabila Ibu terdapat kesalahan dan kekurangan pada kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini mendapat berkah dan memberikan manfaat untuk masa depan kita semua. Akhir kata, salah hilap mohon maaf, mari kita berdoa bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.